Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muntik Saumita dengan NIM 20240140232 dari kelas D ingin menjelaskan materi UCP 2 tentang design thinking. Di sini saya mengambil judul tentang gunungan sampah di Indonesia, yaitu penumpukan gunungan sampah di berbagai wilayah, khususnya di TPA seperti Bantar Gebang. Saat ini Indonesia menghasilkan lebih dari 18 juta ton sampah setiap tahun. Sayangnya, sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan berakhir menumpuk di TPA, seperti TPA Bantar Gebang yang ketinggiannya mencapai 40 meter atau bahkan setara gedung 13 lantai. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran, gangguan kesehatan, hingga krisis ruang dan tata kelola lingkungan. Banyak warga sekitar TPA mengalami dampak langsung, seperti bau menyengat, air tanah tercemar, dan munculnya berbagai penyakit. Di sisi lain, banyak masyarakat yang belum bisa memilah sampah dari rumah, dan sistem pengangkutan hanya memindahkan masalah, bukan dengan menyelesaikannya. Selanjutnya terdapat masalah utama, yaitu penumpukan sampah yang terjadi karena minimnya pemilahan dari sumber, terbatasnya teknologi pemrosesan lokal, dan kurangnya budaya sadar daur ulang. Solusinya adalah dengan menerapkan program SKET atau SKET, yaitu sampah kelola di tempat. Program ini bertumpu pada desentralisasi pengelolaan sampah. Artinya, pengolahan dilakukan di tingkat RW, bukan hanya di TPA. Saya membuat solusi seperti desain TPS 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Modern di setiap RW dengan pengolahan kompos dari sampah organik, pemadatan plastik untuk dijual kembali, dan daur ulang sampah non-organik sederhana di tingkat lokal. Solusi selanjutnya yaitu dengan aplikasi pemantau volume sampah RW yang berbasis komunitas. Solusi ketiga yaitu warga yang aktif memilah dan mengelola sampah akan diberi reward atau hadiah. Bisa berupa diskon, tagihan air listrik lokal, kupon belanja, sembako, dan lain-lain. Solusi terakhirnya yaitu mengajarkan anak sedari kecil untuk membuang sampah pada tempatnya. Pada TPS 3R skala RW terdapat beberapa fitur seperti organik, yaitu kompos, anorganik yaitu reuse atau recycle, dan residu yaitu TPA. Hal ini juga memuat pemilahan, pengolahan, dan pengangkutan residu. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada warga atau pendidik bagaimana TPS 3R dapat bekerja secara sederhana namun efektif. Pada SKET terdapat beberapa fitur seperti menginput jumlah dan jenis sampah, anorganik, plastik, kertas, kaca, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem poin berdasarkan kontribusi warga RW. Yang ketiga ada statistik harian atau mingguan volume sampah per RT atau RW. Dan yang terakhir yaitu riwayat penukaran poin yang dapat ditukarkan bisa berupa diskon air atau listrik, sembako, voucher, dan lain-lain. Hal ini dapat diterapkan di lingkup masyarakat dan lihat volume sampah yang dihasilkan serta perilaku warga yang warga lakukan atau terapkan. Solusi ini tidak berdiri sendiri karena saya mendasarkan kepada referensi seperti dari KLHK, UNED, World Bank, dan hasil riset akademik dari ITB, dan semua pendukung pentingnya pendekatan komunitas dan teknologi lokal dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.